Setelah ditanya ini dan itu, akhirnya istriku menerima Bidarsih sebagai asisten rumah tangga kami. Hari pertama, istriku memberi petunjuk tentang apa saja tugas yang harus dia kerjakan. Sejak diterimanya Bidarsih, dari sinilah kisahku berawal. Aku dan istri memang sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, kami tak banyak berada di rumah, kecuali saat libur dan hari besar. Sebulan lebih, Bidarsih sudah bekerja di rumahku. Entah mengapa, aku mulai tertarik padanya. Seperti peristiwa yang akan aku ceritakan kali ini. Waktu itu, kebetulan aku sedang kurang enak badan. Jadi aku izin untuk tidak masuk kerja dan beristirahat di rumah saja. Mungkin aku cuma terserang flu atau masuk angin biasa. Jadi aku tak perlu periksa ke dokter. Seharian itu, kuhabiskan waktu hanya untuk istirahat dan tiduran saja sambil membaca. Tiba saatnya Bidarsih masuk ke kamarku seperti biasa untuk membersihkan. Rupanya dia tak tahu kalau hari itu aku sedang ada di rumah. Kebetulan pintu kamar tidak dikunci, jadi dia langsung saja membuka pintu dan masuk. Tapi dia kaget saat mendapati aku ada di kamar. "Oh, maaf Pak, aku kira Bapak sudah pergi kerja," katanya sambil menunduk. Bermaksud hendak kembali keluar. Tidak apa-apa. Silakan bersihkan saja. Aku tidak terganggu kok," ujarku santai. Dia pun lalu kembali masuk sambil membawa peralatannya. Mungkin dia melihat kondisiku memang saat itu agak lemah dan kurang semangat. Dia beranikan diri untuk bertanya. "Maaf Pak, sepertinya Bapak sakit ya?" ucapnya. "Oh, tidak kok. Cuma badan agak pegel saja sedikit. Kayaknya masuk angin nih," jawabku. Setelah bertanya, Bidarsih lanjut membersihkan kamarku. Entah mengapa ketika dia menunduk sambil mengepel lantai, saat itu secara tak sengaja aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan mengintip dari leher kaosnya yang longgar. Apa ini? Rezeki atau apa ya? Aku juga tidak mengerti. Yang jelas sesuatu yang sempat bikin semangatku mengalir deras. Bagian yang menonjol itu semakin jelas ketika Bidarsih mengepel lantai dekat tempat tidurku. Aku pura-pura cuek dan berupaya menghilangkan pikiran kotor yang tiba-tiba hadir di benakku. "Pak, kalau Bapak masuk angin, saya bisa kok bantu?" ucapnya dengan nada polos. "Ah, yang benar. Emang kamu mau membantuku?" tanyaku antusias. "Iya Pak, sebagai asisten rumah tangga, saya jadi tidak enak kalau lihat Bapak kurang semangat seperti itu," jawab Bidarsih. Aku akui Bidarsih memang rajin bekerja. Tidak salah kalau istriku senang punya asisten rumah tangga seperti dia. Karena dia tak perlu diperintah lagi. Dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kulihat dari cara dia bertanya, kurasa dia memang tulus ingin membantu aku. Tapi aku tidak biasa dikerokin. Kalau seperti ini sih aku biasanya dipijat, kataku. Biasanya aku sering panggil tukang pijat langganan. Tapi hari ini dia tidak bisa datang. Mungkin besok atau lusa katanya mau datang. Jelasku. "Oh, tukang pijat yang ditelepon ibu tadi ya Pak?" sahutnya. "Iya," jawabku singkat. "Oh, kalau pekerjaan saya sudah selesai, Bapak mau tidak saya pijitin?" tawar Bidarsih tiba-tiba. "Emang kamu bisa mijat?" tanyaku sedikit ragu. "Kebetulan, dulu saya pernah kursus memijat, Pak," katanya meyakinkan. "Oh, ya sudah kalau begitu, sekarang kamu bisa praktikan ke aku ya," sahutku menerima tawaran tulus Bidarsih. "Boleh, Pak, tapi nanti ya, Pak, saya selesaikan pekerjaan saya dulu," ujarnya. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, lalu berjalan keluar kamar. Sekarang tinggal aku dan pikiran yang diselimuti rasa bimbang antara ya dan tidak. Ada sedikit keraguan di hatiku. Bagaimana kalau istriku tahu aku dipijat oleh Bidarsih? Tidak apalah. Nanti bisa bicara dengannya untuk merahasiakan ini dari istriku. Aku memang hobinya dipijat. Apalagi kalau dipijat oleh wanita muda seperti Bidarsih. Aku jadi penasaran bagaimana khasiatnya. Akhirnya aku terima tawaran Bidarsih. Dan akhirnya Bidarsih masuk kembali ke dalam kamarku untuk menepati janjinya. "Mau dipijat sekarang, Pak?" ujarnya. Saat kulirik jam di dinding kamar, sekarang baru menunjukkan jam 12 siang. "Apa pekerjaan kamu sudah beres?" tanyaku. "Belum sih, Pak. Rencananya sih mau setrika pakaian, tapi jemurannya belum kering," jawabnya. Sebetulnya dalam hati aku sudah tidak sabar, ingin merasakan pijatan dari Bidarsih. Tapi sekarang masih ada anakku yang sebentar lagi masuk sekolah siang. Bagaimana nantinya kalau dia tahu bapaknya dipijat oleh asisten rumah tangga wanita? Masih muda lagi, bisa repot nantinya. Gini saja sekitar jam 3-an saja, bagaimana?" Aku menawarkan. Karena jam segitu, aku masih punya cukup waktu karena istriku pulang sekitar jam 5 sore. Sekitar jam 3 lewat, Bidarsih mengetuk pintu kamarku. Aku langsung menyuruhnya masuk.
Dia pun langsung masuk dan mendekati aku. "Apa Bapak ada hand body?" tanya Bidarsi. "Coba kamu cari di situ, di lemari ibu," jawabku. Sementara itu, aku sudah pasang badan dan siap untuk menerima pijatan Bidarsi. "Kaosnya dilepas saja, Pak, biar tidak kotor," ujarnya. Tapi tidak apalah, lagian aku sudah sangat ingin merasakan pijatan dia. Kebetulan sekarang tidak ada orang, pikirku. Setelah itu dengan sigapnya, Bidarsih mulai memijatku. Aku suruh dia mulai memijat dari punggungku yang tadinya pegal. Sepertinya Bidarsih memang pandai memijat. Aku rasakan pijatannya begitu enak. Sepertinya dia sudah berpengalaman dalam hal memijat, karena dia tahu persis susunan otot-otot di punggung. "Kamu pernah kursus pijat di mana?" tanyaku. "Di panti pijat, Pak. Kebetulan dulu saya pernah kerja di situ," jawabnya agak gugut. "Kok kamu tidak bilang kalau kamu pernah bekerja di panti pijat?" tanyaku mulai penasaran. "Saya takut, Pak. Nanti ibu tidak terima saya bekerja di sini, Pak," jawabnya. "Di panti pijat mana dan sudah berapa lama?" tanyaku lagi karena semakin penasaran. "Di panti pijat dekat rumah saya, Pak. Tidak lama kok, Pak. Cuma sebulan. Tapi jangan bilang ke ibu ya, Pak. Nanti ibu marah," jawabnya sambil memintaku untuk merahasiakan pekerjaan masa lalunya. "Iya deh. Tapi syaratnya sekarang kamu harus ceritakan semua pengalaman kamu waktu kerja di panti pijat ya," pintaku yang memang orangnya penasaran sama hal-hal seperti itu. "Baiklah, Pak," sahutnya. Dia pun lanjut memijatku dan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya sampai dia bercerita kalau menjadi asisten rumah tangga lebih enak daripada kerja di panti pijat. Kalau kerja di panti pijat, dia bilang banyak sekali suka dukanya. Ketika saat di training, dia harus memijat para seniornya, dan yang bikin miris adalah keringatnya yang tidak dibayar. Di samping itu, terlalu capek harus melayani pelanggan, kadang sampai 5 orang per harinya. Walaupun kerja di sana penghasilannya lumayan besar, tapi banyak risiko yang harus dihadapi. Mulai dari pengeluaran yang tak terduga sampai harus melayani pelanggan yang kadang banyak isengnya. Bahkan pernah ada pelanggan yang bersikap memaksa. Katanya lebih enak kalau jadi asisten rumah tangga, hidup lebih terjamin. Apalagi kalau gajian uangnya bisa ditabung karena biaya makan dan minum semua ditanggung majikan. "Emang kamu senang kerja di sini?" tanyaku. "Saya sangat senang, Pak. Semua orang di rumah ini baik sih. Bapak sama ibu dan anak-anak bapak semua baik sama saya. Memang aku pernah berpesan kepada anak-anak untuk bersikap baik kepada asisten rumah tangga. Ternyata mereka benar-benar mematuhi apa yang kuperintahkan." Kalau memijatku sekarang ini capek juga nggak?" tanyaku lagi. "Ya tidaklah, Pak. Kan tidak setiap hari Bapak minta pijat. Ini juga baru kali ini," jawabnya santai, sambil tangan halusnya terus memijat aku. "Kalau aku minta pijat tiap hari, kamu mau tidak?" tawarku iseng. "Ya tidak baik juga, Pak. Kalau dipijat setiap hari, paling juga seminggu sekali. Emang Bapak selalu punya waktu?" tanya Bidarsih lagi. Aku pikir benar juga sih. Seketika suasana menjadi hening, sementara punggungku masih asyik menikmati pijatan lembut dari Bidarsih. "Sekarang punggungnya sudah, Pak. Apa sekalian kakinya juga?" tawarnya. "Ya, boleh deh kalau kamu masih sanggup. Tapi di kaki saja ya, jangan ke atas," jawabku. Pikirku dalam hati, kan lagi tidak disarungin. Nanti kesenggol bisa lain urusannya nih. Bidarsih mulai memindah sarungku lalu mulai memijat mulai dari telapak kakiku. "Terus, apa saja yang diajarin waktu training?" tanyaku di sela-sela aktivitas itu. "Saya diajari untuk mengenal tentang otot-otot tubuh. Cara memijat yang benar, Pak," jawabnya tanpa beban. Tapi tiba-tiba Bidarsih membelah sarungku ke atas dan mulai memijat lagi. Saat itu aku masih dalam posisi tengkurap. Nah, ini nih, ketika dia mengurut, mulai deh muncul itunya. Apa itu? Ya itulah. Sepertinya Bidarsih tahu kalau aku mulai agak risih, tapi pijatannya malah bikin aku tambah rileks, meski pikiranku mulai awang-awangan. Maklum, cuma sarung itu saja sekarang yang masih menempel di badanku. Meskipun aku masih pakai sarung, tapi kalau dibelah begini, paling tidak pasti nampak sahabat yang sering aku gunakan untuk berkreasi itu. Tapi sepertinya Bidarsih masih biasa saja, masih terus memijat aku dengan asiknya, dan tak terlihat responnya kalau dia kaget. Bahkan dia malah asik memijat meskipun ituku sudah terbuka. Jadi tambah kacau nih isi otakku. "Cuma itu saja ya pelajarannya?" tanya aku untuk mengalihkan suasana. "Sebetulnya ada lagi, Pak, tapi saya malu ngomongnya," ucapnya malu-malu. "Kenapa kok malu sih? Tinggal bilang saja," sautku. "Tidak enak lah, Pak. Gimana ya ngomongnya?"
ujarnya lagi tapi tetap malu-malu. Dia bikin aku tambah penasaran. Ya tidak apa-apa, sekarang kamu ceritakan pengalaman kamu selama kerja memijat saja, ujarku kembali meyakinkannya. Sebetulnya saya bukan cuma diajarin mijat seperti biasa sih Pak, tapi diajarin cara memijat yang khusus juga kayak terapi khusus untuk pria gitu Pak, jelasnya. Wah, pantas saja dia biasa saja saat sarung itu terbelah. Terus apa manfaatnya terapi seperti itu? Tanyaku lagi. Biar peredaran darahnya lebih lancar Pak, jawabnya menerangkan. Terus kalau lancar, emang kenapa? Tanyaku lagi sambil terus mencoba menetralisir suasana. Ya biar sip gitu Pak. Ah, bapak ini kayak tidak tahu saja, sautnya yang sepertinya salting alias salah tingkah. Aku tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Aku pikir Bidarsih ini kalau diajak cerita mudah sekali kepancing. Sekarang dipijat yang depan, mau tidak Pak? Tawarnya tiba-tiba. Sebetulnya mau sih, pikirku. Cuma malu dong kalau ketahuan lagi semangat tinggi begini. Aku buang rasa malu, akhirnya aku membalikan badan, dan tentu saja semua tampil dengan jelas. Sempat aku lihat Bidarsih sekilas curi-curi pandang sambil terus memijat kakiku. Ekspresinya biasa saja. Kayaknya dia memang sudah biasa dengan suasana begini. Akhirnya Bidarsih mulai melanjutkan aktivitasnya. Kedua tangannya sepertinya memang terampil untuk urusan memijat. Ketika sedang bekerja itu yang membuatnya harus berbungkuk sehingga terlihat dengan jelas apa yang kulihat sewaktu dia mengepel tadi. Aku coba memejamkan mata dan berusaha keras untuk terus mengendalikan diri. Selain bercerita tentang dirinya, dia terus memijat aku dengan asiknya. Entah sudah berapa kali sentuhan tercipta terhadap propertiku, tapi aku tetap bertahan untuk tidak lepas kendali. Tapi semakin lama mendengar ceritanya, jujur saja itu membuatku semakin merasa mengawang-awang. Lalu dengan tenangnya Bidarsih membetulkan kembali sarungku. Sekarang pijat yang atas ya Pak, biar tambah seger nantinya, tawarnya dengan tenang. Oh ya, bolehlah, sautku santai karena aku pikir suasana kembali kondusif. Saat dia memijat bahuku, tak sengaja tercipta sentuhan terhadap aksesorisnya. Tapi aku lihat dia tak bereaksi apa-apa. Meskipun tanganku kadang sedikit tidak tahu arah, tak sedikit pun ada protes darinya. Tapi dengan sopan, dia menghindarinya sambil terus melakukan tugasnya. Dia seolah tak sengaja menghindar agar aku tak tersinggung. Sungguh bijaksana sekali sikapnya. Aku pun sadar dan tahu diri bahwa dia tak suka diganggu. Meskipun itu dari aku, majikannya. Setelah agak lama, dia pun menyudahi memijat badanku sesuai dengan apa yang pernah dipelajarinya. Akhirnya selesai Pak, katanya begitu selesai mengurut perutku. Oh, sudah selesai ya? Tanyaku. Kayaknya ada yang kurang deh, celetukku. Kurang apa ya Pak? Sepertinya dia penasaran. Apa tidak sekalian diterapi nih? Kataku ragu-ragu. Oh, itu kalau gue lihat sih masih sip, tidak perlu terapi lagi. Sambil senyum dia menjawabku. Lah, emang dari mana kamu tahu? Tanyaku. Itu sudah kelihatan kalau masih oke loh Pak, katanya. Aku kagum melihat caranya memperlakukanku. Sepertinya dia sangat bijak dalam mengendalikan suasana. Tapi tidak dengan aku. Saat itu aku merasakan sudah seperti gempa bumi saja gonjang-ganjing dibuatnya. Tapi aku masih berharap dia mau menuruti keinginanku. Tidak apa-apa kan, biar tambah tokcer, ucapku sambil meyakinkan dia. Dia berpikir sejenak. Sebenarnya saya mau saja sih Pak, tapi kalau ingat ibu, saya jadi tidak enak sama ibu. Padahal ibu sudah baik banget sama saya Pak. Jawabnya dengan bijak. Sebentar saja ya, boleh dong? Pintaku mencoba meyakinkannya bahwa itu untuk kesehatan. Jangan Pak, simpan saja buat ibu nanti malam Pak, katanya sambil senyum-senyum. Bapak hebat loh Pak, ibu beruntung punya suami seperti Bapak. Pintar sekali dia mengakali pikiranku supaya aku tak lagi memaksanya. Sudah ya Pak, nanti lain kali kalau Bapak capek pegal-pegal lagi, nanti saya bantu pijat lagi, ujarnya mengakhiri kegiatan tersebut. Oh iya, makasih ya, kataku lagi waktu dia pamitan. Sama-sama Pak, sahutnya kemudian berlalu pergi. Tak terasa dia memijatku sudah hampir 2 jam. Berarti sebentar lagi istriku pulang. Aku segera mandi untuk menghilangkan aroma hand body lotion biar istriku tidak curiga. Aku pasrahkan keadaanku saat ini, walau sebetulnya hati ini didera kekecewaan yang amat sangat. Akhirnya istriku pulang, alhasil istriku yang menjadi sasaran gara-gara ulah dia siang tadi. Tak sabar aku menunggu Senin depan biar ada alasan sudah seminggu. Aku berharap Bidarsih akan memijat aku lagi. Tibalah hari Senin. Selesai makan siang di kantor, aku coba menelpon ke rumah. Kebetulan Bidarsih yang angkat teleponku. Katanya tidak ada orang di rumah selain dia. Wah, kesempatan ya, pikirku. Apa pekerjaanmu sudah beres? Tanyaku. Iya sudah Pak, tinggal setrika pakaian, tapi nanti sore nunggu jemuran kering. Bisa tidak pijat Bapak lagi? Pegal-pegal nih, kan sudah seminggu. Bisa Pak. Jam berapa Bapak pulang? Bapak pulang sekarang ya, sahutku penuh semangat. Kebetulan hari itu pekerjaanku rampungkan lebih cepat. Baik Pak. Tapi saya mau mandi dulu ya Pak, biar nanti tidak bau kalau dekat Bapak. Oke, baik. Langsung kututup teleponnya dan siap meluncur pulang.
Sesampainya di rumah, aku agak lama menunggu di depan pintu. Beberapa saat kemudian, Bidarsih membukanya. "Maaf Pak, tadi masih di kamar mandi," kata Bidarsih terburu-buru. "Oh, tidak apa-apa. Bisa kita mulai?" "Bisa Pak, saya ganti baju dulu ya Pak." Tadinya aku mau bilang, tidak usah. Untung tak jadi. Bisa-bisa ketahuan nih, niatku selain dipijat. Aku langsung masuk kamar dan bersiap. Suasananya nampaknya sangat mendukung, membuatku jadi tidak sabar. Bidarsih masuk mengenakan daster yang lumayan tipis, kemungkinan biar lebih leluasa untuk bergerak, pikirku. "Kamu sudah siap?" Iya, siap Pak. Bidarsih memulai dengan memijat telapak kakiku. Sepertinya dia tahu urutan dalam hal pijat memijat. Sampai akhirnya dia selesai memijat aku dari belakang. "Depannya Pak?" tanyanya. Dengan tenang aku berbalik. Aku tak sadar bahwa seragamku agak kendor. Lagi-lagi tampillah perkakas favorit kesayanganku. Sekarang mataku bisa dengan jelas melihat dia dengan pesonanya yang sesekali tersenyum manis. Cara memijatnya masih sama seperti minggu kemarin. Tak lebih tak kurang. Cuma bedanya, sekarang pandangannya banyak tertuju ke suatu tempat. "Kenapa Bidarsih?" tanyaku. Tidak apa-apa Pak." Kelihatannya dia sedikit gugup. Terlihat dia tersenyum sendiri sambil membuang mukanya ke lain arah. "Emang masih oke banget kayaknya Pak," katanya malu-malu. "Apanya?" tanyaku seolah tidak paham. Kayaknya ada lampu hijau nih, pikirku. Tapi aku tidak banyak berharap saat teringat Bidarsih memang setia sama istriku. Terlebih lagi aku memang pernah berjanji untuk tidak terlalu dekat dengan asisten rumah tangga, apalagi wanita muda. "Emang bener-bener mantap nih Pak, kelihatan maju," katanya sedikit malu-malu. "Mau icip-icip tidak?" kataku rada iseng, tapi menjurus. Langsung saja mukanya kelihatan memerah. "Jangan dong Pak, itu kan milik ibu, masa dikasih sama pembantu sih Pak? Asal tidak ada yang tahu kan tidak apa-apa." Dia terdiam sesaat, sepertinya ada kebimbangan dalam hatinya. Suasana semakin hening dan hembusan AC di dalam kamar sudah terganti dengan gejolak kehangatan yang tercipta saat itu. Dadaku semakin bergetar, hatiku mulai resah setiap kali dia memijat. Aduh, aku bisa nahan tidak nih? Ya, haruskah aku melanggar janjiku hanya untuk sesaat, padahal minggu lalu sudah jelas-jelas kalau dia menghindariku dengan sopannya. Tapi tanpa aku sadari, terus saja berbuat ulah meski telah berkali-kali dihindarinya. Namun, lama-kelamaan sepertinya dia membiarkan keisenganku itu. Dan dia tak bereaksi apa-apa, malah terus asyik memijatku, walaupun keisengan aku sudah kemana-mana. Tiba-tiba Bidarsih meraih tangan kiriku karena hendak memijatnya sambil menarik napas panjang. Entah apa arti tarikan napasnya itu, aku pun tidak paham. Sepertinya aku sudah mulai melupakan janjiku. Keisenganku sekarang malah makin menjadi. Alhasil sepertinya dia sudah tidak bisa untuk tidak melakukannya. "Bapak kok kreatif sih Pak? Kan saya jadi tidak bisa nahan Pak," katanya mulai dengan nada sendu, dan tiba-tiba dia lunglai. Aku tahu betul dengan sinyal seperti ini. Sesaat aku lupakan janjiku, entah setan mana yang merasuki, sesaat kami mulai menyusuri ruang dimensi bawah sadar kami. Sekarang kami tak lagi memandang status. Suasana saat itu membuat kami lupa bahwa kami adalah majikan dan asisten rumah tangga. Sebagai majikan, aku sadar ini keliru. Namun, di tengah suasana itu, rasa semangatku mengalahkan akal sehat dan kehormatanku. Yang kami tahu hanyalah bagaimana kami bisa saling memberi dan menerima, membenamkan diri dalam naluri yang salah. Sesekali ada penolakan samar dari dirinya, sebuah bisikan nurani yang langsung kuabaikan. Hingga akhirnya, dalam keheningan kamarku, kami pun berbagi napas bersama, melarutkan diri dalam setiap sentuhan, menuntaskan apa yang telah kami mulai dan mengikis habis sisa-sisa batasan. "Bapak tidak akan bilang ke ibu kan, Pak?" "Ya, tidak mungkinlah, kamu tenang saja." Lalu kami saling diam, hening dan tenang. Tapi tak lama kemudian dia menangis. "Kenapa kamu menangis?" tanyaku. "Saya sudah berdosa sama ibu, Pak," katanya. "Bapak sih yang mulai, jadinya saya tidak bisa nahan," ujarnya lembut. "Ya gimana lagi, sama kayak kamu, aku juga tidak bisa nahan," ujarku. "Saya takut, Pak." "Apa kamu takut sama ibu?" "Bukan itu, Pak." "Terus apa dong?" "Nanti kalau saya keterusan, gimana dong, Pak?" "Oh itu," aku langsung tertawa mendengar kepolosannya. "Kalau itu jangan khawatir, kalau kamu mau tinggal bilang saja ke aku. Kalau sering-sering kan lama-lama nanti bisa ketahuan, Pak." "Ya harus hati-hati dong," kataku. Lalu dia tersenyum, sepertinya agak lega mendengar ucapanku. Beberapa menit berikutnya kami terdiam, seperti sibuk merasakan sisa-sisa cinta yang luar biasa itu. Setelah peristiwa itu, kami semakin dekat, semakin intim. Dia sering bersikap manja saat di dekatku.
Dia juga sering meneleponku apabila kondisi di rumah sedang aman.